Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah sepasang suami istri yang miskin. Karena dikutuk oleh Batara Indra dan sangat dibenci orang. Mereka selalu dipukuli, bahkan mereka sampai diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah mereka di hutan. Mereka hanya memakan batang kayu serta buah-buahan yang ada di sana. Selama beberapa lama istri si miskin hamil. Ketika menginjak kehamilan 3 bulan, sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman kerajaan. Si miskin pun terketuk hatinya karena dahulu ketika ia masih menjadi raja, ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan akan jadi seorang ayah. Ia pun berkata kepada istrinya, "Istriku, apakah kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya pun berkata, "Istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu." Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar untuk mencari buah mangga. Ia ragu untuk meminta buah tersebut karena ia takut orang akan memukulinya. Pedagang buah mangga pun berkata kepadanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" "Jika Tuan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuan." Lalu pedagang pun memberikan si miskin mangga, makanan, serta kebutuhan lainnya. Si miskin pun heran. Biasanya ia selalu dipukuli, diusir, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu, ia pun pergi ke hutan. "Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan." Kemudian istrinya menolak apa yang diperoleh si miskin tersebut. Istrinya pun menangis. Ia tidak mau makan jika bukan buah mangga yang ditanam di taman kerajaan. Istrinya pun berkata, "Biarkan saja aku mati." Si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Apa yang kamu inginkan?" "Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah, Tuan. Apa yang ingin kau lakukan dengan buah mangga itu? Untuk dimakan, Tuanku." Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini." Setelah itu, si miskin pun pulang ke rumahnya. Setelah dilihat sang istri, si miskin datang membawa setangkai buah mangga. Ia pun senang sambil memakan buah mangga itu. 3 bulan kemudian, sang istri menangis ingin makan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di taman raja untuk istrinya. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Marakarma yang artinya anak di dalam kesulitan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, "Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku." Ia pun menjadi kaya dan membeli kebutuhannya seperti kendi, utar-utar pelan, kuda keris, dan lain sebagainya. Setelah kembali dari membeli barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis, menimang anaknya, dan berseru,
Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah Ayahanda ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istana, serta menteri, rakyat, dan semua raja-raja besar. Terkabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi. Dan negeri itu dinamakan Puspasari.